Perkenalkan, nama saya Nur Maulani Samsiah, kelas 10 Tata Busana 1, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPAS, yaitu ada interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. A. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akut timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Definisi menurut para ahli. Menurut Gilin dan Gilin, merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok dengan kelompok, manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Menurut Humanis, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Thibault dan Kelly, merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Menurut Bonner, merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuannya itu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. C. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Sebagai upaya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain, penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tujuan lisan, gambar, atau film. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini ada dua, yaitu interaksi asosiatif. Contohnya ada kerjasama, akulturasi. 2. Ada interaksi disosiatif, contohnya persaingan, kontravensi, konflik. F. Jenis-jenis interaksi sosial, yakni ada individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. G. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial, yakni ada simpati dan empati, imitasi, sugesti, dan identifikasi. Selanjutnya ada komunikasi sosial. A. Definisi komunikasi sosial. Istilah komunikasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris communication yang dikembangkan di Amerika Serikat, dan komunikasi pun berasal dari unsur pesurat kabaran, yakni journalism. Kemudian, sosial adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi.
Atas alasan inilah kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain dan memodifikasi penggunaan bahasa yang sesuai yang disebut Theory of Mintom. B. Definisi komunikasi sosial menurut para ahli. 1. Menurut Barbara Koch, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. 2. Menurut The American Speech Language Hearing Association, definisi komunikasi sosial adalah dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, koneksi sosial praktis, dan pemrosesan bahasa, di mana keterampilan dalam komunikasi sosial mencakup kemampuan untuk memvariasikan gaya bicara, mengambil perspektif orang lain, memahami dan secara tepat menggunakan aturan untuk komunikasi verbal dan nonverbal, dan menggunakan aspek struktural bahasa, misalnya kosakata dimaksud dan fonologi untuk mencapai tujuan ini. Association of Communication. Anti komunikasi sosial adalah sebagai penggunaan beragam contoh sosial media atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi bisa dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial lebih menekankan pada bidang politik dan sosial. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terdapatnya interaksi sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengakui bahwa orang lain adalah makhluk sosial. Interaksi sosial tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, gaya komunikasi, penggunaan bahasa atau ahli kode, penalaran dan kompetensi sosial dan resolusi konflik. 2. Hadirnya kognisi sosial menggambarkan kemampuan seseorang untuk terhubung dengan dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta memahami nuansa bahasa dan membuat kesimpulan dari isyarat konteks. 3. Terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sosial dengan menggunakan aturan tidak tertulis berdasarkan konteksnya. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan bahasa secara berbeda ketika berbicara dengan teman sebaya versus orang tua, di mana untuk keterampilan pragmatis termasuk tetapi tidak terbatas pada mempertahankan topik percakapan, memulai percakapan atau interaksi, melakukan kontak mata, memperbaiki gangguan percakapan, dan bergiliran untuk berbicara. 4. Mempergunakan bahasa reseptif yang setidaknya mengacu pada pemahaman bahasa, sedangkan bahasa ekspresif mengacu pada keluaran ekspresif bahasa. Bahasa meliputi membaca, menulis, berbicara, memberi isyarat, dan memahami. Komponen bahasa reseptif atau ekspresif adalah sintaksis atau urutan kata, morfologi atau bentuk kata, dan semantik atau kosaksata, dan fonologi atau bunyi ujaran. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. Ada dua, yakni komunikasi sosial langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari, karena tanggapan dari si penerima pesan bisa langsung diketahui oleh pengirim pesan, maka jenis komunikasi sosial yang satu ini dapat menciptakan suatu keakraban dan saling percaya. Kedua, yakni komunikasi sosial tidak langsung. Komunikasi sosial tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan. Jenis komunikasi ini dilakukan karena adanya berbagai pertimbangan, jarak dan sifat dari pesan yang disampaikan itu sendiri yang kurang sesuai jika disampaikan secara langsung. Komunikasi sosial tidak langsung dapat dilakukan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter, dan lain-lain. E. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau komunikator, pihak yang mengirim pesan kepada orang lain. Kedua, penerima atau komunikan, adalah pihak yang penerima pesan dari komunikan. 3. Pesan atau message adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima.
4. Umpan balik adalah suatu proses di mana sebagian dari output dilolah balikan ke input. 5. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media yang digunakan bisa berupa komputer, handphone, radio, dan lain-lain. Media juga digolongkan menjadi 4, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. F. Tujuan komunikasi sosial. Di sini ada dua tujuan, yakni komunikator dan komunikan. Komunikator sendiri ada tujuan komunikator yaitu menyampaikan pesan kepada penerima. Yang komunikan adalah tujuan komunikan yaitu menerima informasi atau pesan dari komunikator. Jadi tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain. G. Faktor komunikasi sosial. Faktor komunikasi sosial ada dua, yakni noise dan konteks. Noise yaitu gangguan tak rencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikasi. Konteks, ada 7 konteks komunikasi. Komunikasi intrapersonal atau intrapribadi yaitu proses komunikasi yang terjadi dari individu atau proses komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi internasional atau antar pribadi yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung. Komunikasi kelompok kecil yaitu komunikasi yang berjalan antara sejumlah orang yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Komunikasi organisasi yaitu proses komunikasi yang berlangsung untuk menggerakkan kegiatan karyawan. Komunikasi publik yaitu penyebaran informasi dari suatu orang ke banyak orang. Komunikasi massa yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator yang melembaga dengan halayak massal. Komunikasi lintas budaya yaitu proses komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada sosialisasi sosial. A. Definisi sosialisasi sosial. Secara umum, sosialisasi sosial adalah suatu proses pemindahan ide dari masyarakat ke individu. Para ahli, menurut Max Lever, adalah proses mempelajari nilai, norma, pesan, dan semua hal persyaratan lainnya. Menurut Charlotte Wheeler adalah suatu proses yang dapat membantu anggota masyarakat dalam hal belajar. Menurut Surjana Sukanto adalah proses sosial tempat seorang individu. B. Bentuk-bentuk sosialisasi. 1. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kecil di keluarga. 2. Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima dari luar keluarga, yaitu dari sekolah, teman, dan lain-lain. C. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Kemampuan untuk dapat beradaptasi. 2. Kemampuan menjaga keutuhan bermasyarakat. 3. Kemampuan untuk hidup bermasyarakat berbangsa. D. Agen-agen sosialisasi sosial. Keluarga, sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Sekolah, lembaga untuk para siswa pengajaran siswa murid di bawah pengawasan guru. Teman, adalah seseorang yang bisa melihat sisi terlemah kita. Media massa adalah alat yang dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai dan norma. E. Tahap-tahap sosialisasi sosial, yaitu antara lain ada tahap persiapan rangkaian kegiatan awal sebelum memulai pengumpulan dan pengelolaan data. Tahap meniru, ditandai seorang anak menirukan pesan-pesan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tahap siap bertindak, pesan secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesabaran. Tahap penerimaan kolektif, seseorang telah dianggap dewasa dan telah menjadi warga masyarakat sepenuhnya. F. Faktor-faktor sosialisasi sosial. Ada dua, yakni ada noise dan konteks. Noise adalah gangguan dalam komunikasi, dan konteks adalah peran dalam menentukan keberhasilan proses komunikasi. G. Proses sosialisasi ada 3, antara lain internalisasi nilai-nilai,
enkulturasi, dan pendewasaan diri. H. Syarat-syarat sosialisasi sosial. 1. Informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media, individu, dan kelompok. I. Fungsi sosialisasi sosial. Pertama, sudut pandang individu adalah bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan dan pengakuan kepentingan masyarakat sebagai sarana penyebarluasan dan pewarisan nilai. Berikutnya ada institusi sosial. A. Definisi institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. B. Definisi menurut para ahli. 1. Yakni menurut Jason Erlandis, mendefinisikan institusi sosial sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. 2. Menurut Surjano Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai-nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, menurut Harton, mendefinisikan sebagai relasi sosial dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Keempat, menurut Peter L. Berger, sebagai serangkaian prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan dan dipaksa oleh pola tertentu untuk bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan dan tujuan. C. Ciri institusi sosial, yaitu ada beberapa, antara lain mempunyai tujuan tertentu, memiliki tingkat kekekalan tertentu sehingga orang-orang menganggap sebagai himpunan norma yang harus dipertahankan, memiliki institusi tertentu secara simbiosis, menggambarkan tujuan dan fungsinya, keberlangsungan organisasi relatif tetap. D. Tujuan institusi sosial, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, menciptakan kondisi yang tertib dan kondusif, memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan rasa aman, nyaman, dan damai dalam segala aspek dari kehidupan masyarakat. E. Fungsi institusi sosial, mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang sedang hangat diperbicarakan, melakukan pengawasan dan juga pengontrolan terhadap perilaku masyarakat, mengupayakan penegakan aturan dan kebijakan di lingkungan masyarakat, memberikan teguran dan juga peringatan terhadap masyarakat yang lalai dalam menjalankan aturan yang susah ditetapkan. F. Faktor-faktor institusi sosial sebagai berikut. Ada prinsip demokratis, difusi inovasi, pemberdayaan partisipasif. Yang terakhir ada dinamika sosial. A. Definisi dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan perubahan sosial yang dapat diukur saat menggunakan rumus dan metode khusus. Dinamika sosial secara umum merupakan metode khusus yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang menjadi fenomena sosial yang sedang berkembang, jelas serta mendalam. B. Definisi menurut para ahli. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Menurut William F. Cockburn, dinamika sosial adalah sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik, contoh aspek kebudayaan, baik yang memiliki sifat material atau yang imaterial. C. Ciri-ciri interaksi sosial, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial, berlandaskan norma. D. Aspek dinamika sosial. 1. Pola umum. Polanya merupakan perubahan yang terjadi secara umum dalam masyarakat, dapat dicontohkan tingkat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi dalam wilayah ibu kota.
2. Sistem sosial. Dinamika sosial ini pada dasarnya adalah bagian dalam cakupan dari sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah kesatuan sosial yang mempunyai kesamaan. 3. Tingkat perhitungan yang jelas. Dinamika sosial dari segi dasar dianalisis dapat menggunakan rumus serta metagenesis yang dinilai. 4. Tingkat keseimbangan merupakan aspek dinamika sosial yang berkaitan erat dari tingkat keseimbangan. 5. Tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial. Fungsi dinamika sosial membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup, memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi, menciptakan iklim secara demokratis di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat memungkinkan setiap individu untuk memberikan masukan dan berinteraksi. Jenis-jenis dinamika sosial antara lain pengendalian atau pengawaran, mobilitas sosial, penyimpanan sosial, perubahan sosial. G. Faktor-faktor dinamika sosial. 1. Perubahan struktur sosial. 2. Pengertian anggota. 3. Perubahan situasi sosial dan ekonomi. H. Contoh dinamika sosial. Segregasi sosial, pemecahan kelompok sosial, pertumbuhan jumlah penduduk. I. Tujuan dinamika sosial. Muncul rasa solidaritas dan saling menghargai, dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.